Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, Selasa 30 Desember 2025 mendapat ancaman teror, yaitu dikirimi bangkai ayam lengkap dengan pesan ancaman yang berbunyi, "Jagalah ucapanmu apabila Anda ingin menjaga keluargamu, mulutmu harimaumu." Tak hanya Iqbal, belakangan hal serupa juga dialami oleh konten kreator yaitu disjoki Aceh, DJ Doni, dan Shirley Anavita. DJ Doni menerima kiriman bangkai ayam dan surat ancaman yang mirip. Sementara itu, Shirley mengalami vandalisme mobil dan mendapat kiriman telur busuk beserta surat ancaman. Mengapa mereka dikirimi ancaman teror? Lalu ada apa di balik fenomena ini? Atas ancaman teror yang dikirimkan, Greenpeace Indonesia pun merespons melalui laman websitenya Rabu 31 Desember 2025. Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, menduga kiriman ini sebagai bentuk teror terhadap kerja-kerja Iqbal Damanik sebagai pengkampanye Greenpeace. Ia juga menyebut jika sulit untuk tak mengaitkan kiriman bangkai ayam ini dengan upaya pembungkaman terhadap orang-orang yang gencar menyampaikan kritik atas situasi Indonesia saat ini. Greenpeace Indonesia menilai teror ini terjadi sistematis terhadap orang-orang yang belakangan banyak mengkritik pemerintah ihwal penanganan bencana Sumatera. Di bagian akhir, Greenpeace Indonesia pun mengecam maraknya upaya teror terhadap masyarakat sipil, mulai dari aktivis, jurnalis, hingga pegiat media sosial. Menurut mereka, kritik publik mestinya tak diperlakukan sebagai ancaman, melainkan ekspresi demokrasi dan pengingat bagi kekuasaan untuk tetap akuntabel. Kebebasan berbicara merupakan hak yang dijamin dalam konstitusi. Mereka pun mengklaim jika upaya teror tak akan membuat gentar dan Greenpeace akan terus bersuara untuk keadilan iklim, HAM, dan demokrasi. Ancaman teror tak hanya terjadi di momentum bencana Sumatera saja. Terkait momentum demo Agustus lalu, banyak aktivis yang ditangkap oleh aparat yang hingga kini masih ditahan. Dalam artikel Kompas 18 Desember 2025 disebut jika penangkapan sejumlah aktivis terkait demonstrasi pada 29 Agustus 2025 masih terus terjadi di sejumlah daerah. Dari penangkapan aktivis ini ada kesamaannya, yaitu mereka dijerat dengan pasal tentang ujaran kebencian dan hasutan pidana, yaitu pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 dan atau pasal 45A ayat 3 junto pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dan atau pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP atau pasal 161 KUHP. Atas penangkapan ini, Koordinator Pusat Kajian Militer dan Kepolisian atau Puskampol Indonesia, Andi Suryadi, menduga upaya penangkapan terhadap sejumlah aktivis dilakukan untuk mengendalikan massa dan meredam situasi. Hal yang sama juga diungkap oleh Kepala Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia, Mas Duki, yang mengatakan maraknya penangkapan terhadap aktivis yang terjadi belakangan ini dinilai sebagai salah satu praktik autokratik legalisme atau penggunaan hukum oleh penguasa untuk merepresi warga. Penangkapan itu juga diduga merupakan bagian dari upaya menciptakan ketakutan sehingga para aktivis berhenti melakukan kritik. Padahal dalam negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia, penyampaian kritik ataupun demonstrasi merupakan hak warga negara yang dijamin undang-undang. Tindakan yang dianggap polisi sebagai bentuk penghasutan dinilai Mas Duki bukan suatu tindak pidana. Pakar Hukum Universitas Katolik Sugia Pranata Semarang, Theo Adinegoro, menilai penggunaan pasal-pasal yang sama untuk menjerat aktivis bisa menimbulkan dampak serius terhadap hak kebebasan berpendapat dan berekspresi karena hal tersebut menciptakan ketidakpastian hukum yang mendorong swasensor atau chilling effect. Menurut Theo, para aktivis yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka bisa melakukan upaya perlawanan hukum. Salah satunya yaitu permohonan pra-peradilan untuk menguji sah tidaknya tindakan penyidik dalam menangkap, menetapkan tersangka, atau menahan mereka. Sahabat Kompas, semoga ke depan tak ada lagi ancaman teror dan penangkapan para aktivis, karena di negara demokrasi yang sehat, aktivis yang merupakan bagian dari masyarakat seharusnya berada pada posisi yang kuat dan dilindungi karena masyarakat adalah pilar utama demokrasi.